Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sahabat channel Islamic K1? Jumpa kembali dengan kami pada program Islamic Education for Children yang akan membahas tentang pelajaran agama Islam kelas 4 SD dengan standar kompetensi menceritakan kisah Nabi dan kompetensi dasarnya menceritakan kisah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, mari kita awali pelajaran kita ini dengan bersama membaca Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Muhammad. Teman-teman sahabat channel Islamic K1, Nabi Muhammad yaitu Nabi kita merupakan Nabi dan Rasul terakhir. Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ajaran yang akan menuntun seluruh umat manusia menuju keselamatan dunia dan akhirat. Sebagai muslim yang taat dan mencintai nabinya, seharusnya kita mengetahui sejarah kehidupan beliau. Selain menjadi utusan Allah, beliau juga sebagai suri teladan atau contoh umat manusia. Nah, tahukah kamu sejarah Nabi Muhammad? Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan cerita berikut ini. Sebelum Islam datang, bangsa Arab hidup dalam zaman jahiliyah. Dalam kehidupan kesehariannya, mereka menyembah berhala, bahkan sampai menyuguhkan makanan-makanan untuk berhala. Dan setelah sekian lama bangsa Arab hidup dalam kegelapan, lahirlah sang pembawa cahaya. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, lahirlah seorang bayi mungil yang kelak tampil sebagai pembawa risalah baru, pembawa ajaran baru, dan rahmat bagi semesta alam. Bayi tersebut bernama Muhammad, Anak dari Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah Az-Zuhriyah. Namun, ia lahir dalam kondisi yatim karena sang ayahanda telah wafat ketika bayi masih dalam kandungan ibunya. Selain disusui oleh ibundanya, Muhammad yang masih bayi juga disusui oleh Halimah Abu Duaib As-Sa'diyah. Pada usia 6 tahun, Muhammad diajak oleh ibunda untuk berziarah ke makam ayahnya. Sayang sekali, saat dalam perjalanan pulang, Aminah jatuh sakit, kemudian wafat, dan beliau dimakamkan di Abwa. Muhammad kecil menjadi yatim piatu. Dan kemudian Muhammad dididik oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun 2 tahun kemudian kakek Abdul Muthalib pun wafat. Selanjutnya Muhammad dibesarkan oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, seorang pedagang yang suka berniaga ke negeri Syam. Di usia menginjak 12 tahun, beliau diajak serta pamannya untuk berdagang ke Syam. Luar biasa bukan? Di usia 12 tahun, beliau sudah berdagang. Mereka singgah di Basra. Di sana, mereka bertemu dengan pendeta Bukhairah. Pendeta tersebut melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Ia meminta Abu Thalib untuk menjaga Muhammad sebaik mungkin. Karena bila banyak orang tahu, akan banyak orang mencari Muhammad dan ingin membunuhnya.
Muhammad tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang cerdas dan jujur. Karena sifatnya tersebut, beliau mendapat gelar Al-Amin yang berarti orang yang dapat dipercaya. Muhammad dewasa juga berhasil menyelesaikan perselisihan antar suku yang berebut ingin memasang batu Hajar Aswad. Ia berhasil memberikan jalan keluar terbaik yang menyenangkan semua pihak. Pada usia 25 tahun, Muhammad menikah dengan Khadijah yang berusia 40 tahun. Mereka dianugerahi 6 orang anak, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah Az-Zahra. Qasim dan Abdullah meninggal pada usia kanak-kanak, sedangkan Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah Az-Zahra tumbuh hingga dewasa. Muhammad menjadi teladan yang baik dalam lingkungannya. Beliau memiliki sifat sidik atau benar. Beliau juga memiliki sifat amanah atau yang dapat dipercaya. Memiliki sifat tabligh atau yang menyampaikan, serta memiliki sifat fatonah atau cerdas. Tentunya, adik-adik juga ingin belajar dari keteladanan Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Teman-teman sahabat channel Islamic Kewan, begitulah pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa melihat video kami yang lainnya. Kalian dapat mengulang kisah Nabi Muhammad SAW dengan mengulang video ini. Sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.